diundang main tim nih FDSI FC. Nonton ya, sepak bola masa lalu, masa depan. Ya, pemirsa, baik yang di rumah maupun yang di studio, ketemu lagi dengan FDSI FC. Hari ini hari Sabtu, kita main bola lagi, trofeo di lapangan Aldiron. Nah, bedanya ini kita ada keistimewaan nih pada pagi hari ini. Kedatangan tamu nih, pemain istimewa. Kita pasti sudah sering dengar namanya, apalagi beberapa tahun lalu ketika dia masih junior. Nah, dari Makassar nih, namanya Irvin Museng. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol, juga akan main bareng dengan Irvin Museng. Nah, kali ini kita akan pasang Irvin Museng di posisi gelandang FDSI FC melawan tim dari Maputa. Kita lanjut nanti setelah pesan-pesan yang mau lewat nih. Selamat datang di Irvin Museng Channel. Nah teman-teman, hari ini kita lagi mau main bola bareng trofeo. Main trofeo sama tim Forum Diskusi Sepak Bola Indonesia. Sama Mas Arista juga. Mas Arista ini saya kenalin, dia admin Info Supporter ID yang ada di Twitter sama di Instagram. Gimana kabar Mas Arista? Baik. Terima kasih sudah diajak YouTube bareng. Mas, kita kan sebelum main bola kita ngobrol-ngobrol dikit lah. Saya mau nanya-nanya, gimana nih Mas? Sekarang kan Mas Arista kan supporter nih. Iya. Kan masa kena pandemi COVID gini kan nggak bisa nyetadion lah, nggak bisa nonton bola ke stadion. Gimana nih Mas? Rindu kah? Kangen sih sebenarnya suasana gitu, stadion. iya. Apalagi apa namanya ya? Kemarin kan penasaran sama timnas sih sebenarnya kemarin itu kan. Harusnya kita lawan Thailand kan, away ke sana kan, cuman karena pandemi jadi nggak bisa ke stadion gitu. Jadinya ya kalau dibilang kangen banget sih gitu loh. Oh jadi Mas Arista ini kalau timnas main kemana? Insya Allah diikutin. Juga ya? Iya, insya Allah diikutin. Biasa ya. Meskipun sebenarnya melawan Thailand juga sudah tidak memungkinkan kita untuk lolos ya. Cuman saya sih penasaran dengan skuadnya Sintayong gitu loh. Gimana setelah dilatih pelatih Korea itu, apakah lebih bagus atau tidak? Ada gitu perubahan ya. Karena kemarin kan ketika Coach Simon kan kita tidak bisa lebih bagus lah dibanding Luis Milla gitu. Oke, jadi Mas setelah dilatih sama Sintayong ini udah pernah nonton langsung? Enggak, waktu uji coba lawan Persita juga nggak sempat nonton itu, cuman penasaran aja kan. Sintayong kan terkenal galak gitu, apakah itu bisa memotivasi pemain kita gitu, karena kan terakhir kalau nggak salah saya ingat 91 itu kan pelatih kita juga galak kan, dapat emas di SEA Games gitu. Apakah solusi pelatih galak ini bisa membentuk timnas yang lebih bagus? Ya itu penasaran sih sebenarnya. Iya. Nah, tapi kan ini pemain udah pada kumpul nih. Ya. Udah pada kumpul lagi, tapi belum latihan ya saya dengar ya? Belum, kan hari ini harusnya, tanggal 1 Agustus harusnya. Oh, baru selesai ini ya, karantina ya? Karantina, tapi kemarin juga katanya emang programnya mulai 1 Agustus katanya gitu. Oh, iya. Jadi banyak nama yang nggak dipanggil juga kan, yang nah itu dia. Nah itu dia Mas, yang saya mau nanya. Kan pemain senior ini banyak yang baru juga. Gimana nih pendapat Mas Arista nih tentang nama-nama pemanggilan pemain ini yang baru? Semakin penasaran sih, nama-nama lama aja kita belum sempat main, saya penasaran, apalagi nama-nama baru gitu. Artinya Sintayong bener-bener ketika lawan Persita dulu uji coba kan dia bilang ini bukan pemain pilihan saya gitu, dan sekarang ketika ini udah pemain murni pilihan dia, ya semoga sesuai dengan cara melatihnya dia sih, karena mungkin itu yang dinilai pas buat karakter pemainnya dia mungkin gitu loh, makanya banyak pemain-pemain baru gitu. Jadi emang skuad ini bener pilihan bukan nih gitu loh, jadi ada yang baru gitu loh.
pelatihnya baru, squadnya baru, jadi makin double penasaran sih kalau menurut gua gitu. Walaupun udah nggak lolos, yang penting kita mau lihat improve nggak nih timnya, ada iya, perbaikan nggak ya? Karena kan targetnya kan katanya AFF, walaupun AFF tahun ini kan harus diundur kan, katanya Sintayong pengen harus juara AFF 2020 ini katanya gitu. Oh, berarti karena diundur ini Sintayong ada kesempatan dong. Harusnya iya Ya, sih, buat tahun depan biar kan? lebih lama iya gitu. Dan semoga nggak ada alasan lagi kalau gagal gitu. Udah bosan gagal mulu gitu kan. Gitu. Iya. Mas, terus kan ini ya lumayan rame nih yang penolakan pemanggilan pemain yang keturunan, keturunan atau pemain yang main di luar. Nah itu gimana menurut Mas Arista sebagai supporter? Ya sebenarnya kayak si Malakama gitu ya. Pemain Indonesia aja banyak gitu, kenapa nyari yang di sana? Cuman kadang-kadang kita butuh pemain yang di sana itu biar bisa nularin maksudnya cara mainnya di sana, biar di sini itu biar bisa seperti itu sih kalau menurut gua gitu. Jadi artinya ya nggak ada salahnya juga sih selama itu sesuai dengan posisinya gitu kan. Artinya negara-negara gede pun juga pakai itu kan, kayak naturalisasi dan segala macamnya kan gitu. Artinya ya kalau sesuai kebutuhan ya nggak masalah sih gitu loh. Asal nggak diakalin buat untuk memenuhi kuota pemain, kayak di liga kan ada tuh tiba-tiba dinaturalisasi gitu kan untuk memenuhi kuota pemain lokalnya aja gitu sih. Jadi gue berharap ya selama itu buat kebutuhan tim ya nggak masalah sih gitu. Satu lagi nih nanya, nah itu kan tadi soal pemanggilan pemain keturunan dan yang main di Eropa gitu kan dari sisi supporter nih kalau saya kan ya udah nggak apa-apa. Kalau dari Irfan sebagai pemain itu bakal seperti apa sih kalau memanggil pemain keturunan atau yang main di Eropa sana? Kalau dari sisi pemain sih Mas, kita tidak selalu melulu tentang skill. Oke lah, mungkin kalau skill permainan kan mungkin kurang lebih sama lah. Dan apalagi pemain bola di Indonesia juga banyak. Pasti kan mereka bilang, wah sama aja permainan gua nih, gini-gini gitulah kan. Cuman kita mungkin juga bisa lihat dari sisi dia di luar lapangan. Misalnya dari sisi dia kedisiplinannya, misalnya untuk menjaga pola makannya. Kan mungkin dia di luar sana kan dia udah terbiasa makan makanan sehat, nggak makan cabai dan lain-lain. Nah mungkin pada saat kalau dia bergabung di tim, pemain-pemain mungkin bisa mencontoh itu, atau mungkin kedisiplinan pada saat mau latihan, pada saat di mes seperti apa, pada saat di hotel kan, mungkin sebelum makan atau apa ritual-ritualnya kan pasti ada lah yang diserap, yang dibawa dari sana ke sini. Ya, nah. semoga yang di kita nyontoin ya, bukan mereka nyontoin dari kita gitu. Betul. Kalau pemain asing yang saya dengar kan, sekarang kalau banyak pemain Korea itu pada seneng banget makan Indomie tuh. Berarti mereka ketukaran itunya kita ya. Kan sebenarnya itu hal yang dilarang banget kan, karena gua sempat ngeliat postingan pemain Juventus siapa itu, dia makan burger aja kayaknya seneng banget itu. Padahal makan makanan biasa. Cuman kan itu fast food sebenarnya nggak boleh, karena di dokter tim itu kan udah diatur 1 minggu ke depan itu menunya apa, pagi, siang dan malam. Nah jadi kalau dia makan burger itu sama aja kayak dia cheating day-nya, dia seperti itu. Tapi sering nggak sih harusnya keinginan untuk cheating gitu kalau di luar itu? Tergoda untuk cheating gitu? Pasti tergoda lah, apalagi kan mungkin karena kalau tahu sendiri kalau yang namanya sehat pasti kurang enak lah. Pasti, tapi kan ada waktunya lah, kan kita tahu kapan kita nggak latihan, kapan kita ada waktu senggang, mungkin kita bisa makan itu boleh tuh. Cuman memang ada dendanya kalau misalnya, ada dendanya Mas kalau kita makan misalnya lebih dari, misalnya seminggu sekali, cuman boleh sekali doang. Nah, kalau kita makan lebih dari itu kan akan berpengaruh ke berat badan, itu akan ketahuan. Oh, meskipun kita nggak ngaku? Iya, nggak ngaku pasti ke berat badan mungkin agak naik dikit atau gimana, karena udah diatur porsinya, kita makan makanan yang disiapkan itu udah diatur, jadi itu nggak bakal berat badannya nggak bakal berubah. Ya udah ditaker ya seperti itu ya. Makanya ketika cheating ketahuan, bakal ketahuan kalau itu. Gue penasaran kayak Irfan, Arthur gitu kan, cara ngomongnya di depan media itu, public speakingnya bagus banget itu. Emang di Eropa diajarin public speaking ya atau gimana? Kalau diajarin langsung public speaking sih enggak Mas, jadi mungkin karena terbiasa aja. Jadi di sana itu setiap seminggu, pokoknya setiap sebelum latihan itu kan ada
dilakukan briefing dulu. Nah, briefing itu materi apa pada sore hari ini kita mau latihan apa bla 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 bla. Nah, jadi kita ada sesi tanya jawab juga. Jadi kita mungkin udah terbiasa nih, kita juga bertanya. Nah, seperti itu. Terus kan kalau di Indonesia kan mungkin nggak terlalu sering ya meeting seperti itu ya, mungkin kalau di Eropa, kalau di Indonesia banyak kan ya manajer yang ngomong gitu. Manajer yang ngomong ya. Terus mungkin ya sebelum meetingnya itu sebelum pertandingan aja. Nah, kalau sebelum latihan sih jarang ada yang meeting gitu. Terus mungkin dari sisi setelah pertandingan juga misalnya atau setelah main di stadion kan, kalau di luar kan kita masuk ke stadion kan langsung ada mix zone-nya kan. Mix zone buat supporter, buat pemain di todong gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada seperti itu, Mas. Jadi mereka udah terbiasa lah di depan kamera, nggak kaku lagi. Artinya fasilitas ya, fasilitas stadionnya kalau nggak mendukung juga kalau di Indonesia ya, nggak ada mix zone dan segala macamnya itu. Ya, tapi kan itu sebenarnya tinggal dibuat aja. Iya. Mas, udah mau main nih. Ya, terima kasih waktunya Mas Arista. Udah ngobrol-ngobrol bareng. Jangan lupa like, comment, and subscribe Irfin Museng Channel. Sepak bola masa lalu, masa depan. Ya, teman-teman, kita sudah sama bintang lapangan kita hari ini, Irfin Museng. Nah, ini kita pasti sering dengar namanya, apalagi beberapa tahun yang lalu ya, waktu Danon, terus waktu junior, udah top lah, mantep lah pokoknya. Nah, Mas, terima kasih juga nih udah diundang ke FDSI. Saya yang terima kasih sudah datang ke FDSI FC main bola bareng Mas Irfin. Sebenarnya saya tuh pengen nanya, Mas, sekarang ini kan marak ini ya, diskusi soal naturalisasi pemain, Mas Irfin. Iya, benar. Ya, Mas Irfin yang pengalaman main di luar negeri itu, apa sih, Mas, bedanya kita dengan tim-tim luar negeri atau pemain kita dengan pemain luar negeri itu, Mas Irfin? Kalau misalnya kita ngomong ke ini nggak melulu ke skill ya. Iya. Kalau ke skill itu mungkin 11-12 lah. Hampir sama lah kalau kita berbicara skill. Iya. Cuman kan di luar skill itu kan ada hal-hal lain yang sepak bola ini banyak dibicarakan, misalnya dari segi mentality, dari segi disiplin. Oke. Ya, mungkin kita bicara mentality mungkin karena kalau di luar negeri itu kan dari junior, dari kecil kan dia udah dilatih, misalnya dari kedisiplinan makan, kedisiplinan menjaga pola hidup sehat. Kan kalau misalnya contoh, kalau di Indonesia kan dari sisi makanan itu kan kita bebas makan cabai, mau makan apa, sarapannya mungkin udah makan gorengan, minyak. Betul. Nah, kalau di sana kan itu nggak boleh. Oke. Nggak boleh, dan di situ kalau memang kita sudah memilih untuk kita mau jadi pemain sepak bola profesional, nah kita harus all out di situ. Kita nggak boleh lagi makan sembarang, makan cabai, makan yang berminyak-minyak. Dan itu kan pasti nggak enak. Oh, iya. Di situ mungkin yang kita pemain kita banyak yang nggak tahan ya, Mas Irfin ya. Betul. Itu salah satu contoh dari sisi Siap. Oke. Ya, teman-teman, kita terima kasih sekali lagi Mas Irfin sudah datang ke FDSI FC. Kapan-kapan kalau ada waktu main lagi sama FDSI FC. Sukses selalu untuk Mas Irfin. Jangan lupa juga subscribe Irfin Museng Channel. Irfin Museng Channel di YouTube. Menarik, banyak diskusi soal sepak bola yang belum diulas sama channel-channel yang lain. Oke.